menjadi pengikut Tuhan Yesus? Alasannya? Alasannya karena Yesus bangkit. Karena dia mengalami kebangkitan. Kalau dia tidak mengalami kebangkitan, artinya cerita-cerita tentang kebangkitan, hidup yang kekal, itu omong kosong semua. Sekarang begini, kalau misalnya Anda seorang Muslim, terus Anda dicekokin dengan informasi bahwasanya akan ada penghakiman, bahwasanya ada surga, ada neraka. Bagaimana Anda bisa percaya itu? Sementara tokoh Muhammad sendiri sampai sekarang masih dalam kubur. Ya karena itu ulama yang bilang-bilang itu, aku juga nggak tahu. Coba ulamanya pernah nggak? Ulamanya pernah mati tidak? Belum pernah mati. Bagaimana dia bisa? Aja. Iya, makanya katanya. Makanya ketika kita menjadi Islam, semua cerita tentang siksa kubur lah, tentang dikubur nanti ditanya apa Tuhanmu, apa agamamu, apa kitab sucimu. Bahkan sudah keluar itu bukunya, Kunci Jawaban Kubur. Itu semua menjadi hal-hal yang bersifat tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena tidak ada yang bangkit dari kematian. Nah, tetapi di dalam kekristenan kita berbicara tentang pribadi yang mengalahkan kematian itu. Namanya Yesus. Makanya keyakinan tentang adanya kebangkitan, keyakinan tentang adanya hidup yang kekal itu tervalidasi oleh kebangkitan Yesus. Dan berita tentang kebangkitan Yesus itulah yang menjadi dasar kekristenan. Kalau Yesus tidak bangkit, nggak mungkin ada Kristen. Siapa yang mau nyebar-nyebarin cerita omong kosong? Begitu loh. Tetapi karena Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia menunjukkan bahwa dirinya hidup. Itulah yang disampaikan. Engkau menjadi saksi mata atas semuanya ini. Mulai hari ini, beritakan semua ini. Namaku ini dari ujung bumi ke ujung bumi. Mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Itulah yang diberitakan. Makanya pengharapan kami tentang hal-hal yang surga, apa kehidupannya, itu tervalidasi oleh kebangkitan Yesus. Begitu. Hanya itu? Ada lagi Bang. Silakan. Kan saya punya punya calon itu kan dia agamanya kan Katolik. Oke. Nah terus kan pengen nikah gitu kan ya, tapi orang tua itu nggak ngizinin ikut suami. Itu gimana Bang menurut Bang Edis? Baik. Pertama-tama kita itu bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Yang mau nikah itu kita sendiri, betul. Tetapi walaupun bagaimanapun, orang tua itu memberi saran itu, dia nggak sembarangan. Begitu. Pasti ada sesuatu yang dilihat di pandangan orang tua yang menurut ukuran pandangan mereka itu tidak benar. Nah, saya tidak tahu itu apa. Apakah itu hanya soal agama? Apakah itu hanya soal yang lain-lain? Karena banyak pertimbangan. Cuman agama saja, bukan cuma soal yang dipertimbangkan orang tua itu cuma agama. Nah, berarti ajaklah orang tua Anda untuk berdiskusi soal agama kalau begitu. Artinya kita jangan, pertama dalam Alkitab itu dikatakan hormatilah ayah dan ibumu, ada itu. Jadi kita itu harus menghormati ayah dan ibu kita. Tetapi kalau mereka punya pandangan yang dalam pandangan mereka itu benar, sedangkan menurut pandangan kita itu salah, nah makanya berargumentasi, berdiskusi. Begitu. Tapi orang tua nggak bisa diajak diskusi, malah yang kena marah itu malah aku. Oh ya, itu tergantung kepada Anda. Tetapi Anda kan bisa meyakini kebenaran itu. Cuman begini, ada satu hal yang saya itu kritik soal-soal seperti ini. Karena pindah agama hanya buat kawin saja. Ini susah ini.
Karena kalau Anda mengganti iman Anda hanya sekedar untuk legalitas kawin, suatu saat suami Anda itu mengecewakan Anda. Nah, ketika suami Anda mengecewakan Anda, agama Katolik nggak beres. Kejadian-kejadian seperti itu banyak. Contoh, saya kasih contoh saja. Namanya Agatha alias Afrida Magdalena. Iya. Dia nikah dengan seorang muslim. Ketika dia menikah dengan seorang muslim, dia jadi mualaf. Nah, ketika suaminya mengecewakan dia cerai, keluar lagi dari agama Islam. Makanya saya tidak setuju dengan orang-orang yang pindah agama, ganti iman hanya demi untuk kawin atau pernikahan. Begitu. Mungkin yang dilihat orang tua Anda hanya itu yang dilihat. Bukan betul-betul melihat kebenaran. Bukan melihat secercah pengetahuan yang baru. Iya, Begitu. takutnya orang tua itu kalau aku pindah itu nanti kalau pas orang tua nggak ada, bukan mendoakan ya, tapi katanya nggak sampai gitu. Oke, semua itu kan makanya itu bisa kita periksa. Di dalam Al-Qur'an nggak ada itu. Tidak pernah ada di dalam Al-Qur'an bahwasanya kalau kita doa nggak sampai, enggak. Menurut ajaran agama Islam, masuk surga itu syaratnya cuma satu, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita dengarkan saja, saya puterin. Makanya ajak orang tua Anda berdebat. Gini loh, kalau berdebat dengan orang tua itu lebih mudah ketimbang berdebat dengan orang yang gak kita kenal. Kalau berdebat dengan orang tua, ya masih bisa kita bercanda-canda kan. Nah, coba nih. Saya putarkan dulu ya kamera saya ya. Anda berkata bahwa nanti doa tidak sampai. Loh, bilang, Pak, Bu, sebenarnya ajaran Islam gak ngaruh doa tidak sampai. Sebentar, salah ini saya balikin dulu ya. Nih, saya dengarkan ini ya. Ini syarat masuk surga dalam agama Islam. Dengarkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, tuh, makanya di dalam agama Islam itu syarat masuk surga itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mau Anda berzina, mau Anda mencuri, masuk surga. Anda berbuat zakat, berbuat baik dan lain sebagainya, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak masuk neraka tetap. Jadi bilang saja begitu, Pak, Bu, mau masuk surga itu bukan karena nanti doa saya nggak sampai, tapi karena baca 2 kalimat syahadat. Mencuri berzina nggak apa-apa, masuk surga juga, gimana? Ya, orang-orang juga aku juga nggak tahu ya sih. Walaupun aku agama Islam, nggak sepenuhnya tahu juga itu Al-Quran itu isinya pun sama Ya, hadis-hadisnya pun aku nggak tahu. Bahkan ada hadis yang berkata begini, bahwasanya nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, ada berbondong-bondong orang Islam yang akan memikul dosa-dosanya. Ada yang dosanya sebesar gunung, sebesar apa. Dosanya itu akan ditimpakan kepada orang Kristen, orang Oten. Loh, mau saya tunjukkan dalilnya? Perlu saya tunjukkan dalilnya? Boleh, baik, saya tunjukkan dalilnya. Nanti kita disangka fitnah, saudara-saudara. Saya nggak fitnah. Dengarkan ya, bahwasanya dosa orang-orang Muslim itu akan ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Perhatikan ya, sebentar. Hadis, ya. Bentar.
Kita tampilkan ya. Oke. Kita akan tampilkan hadisnya. Sabar ya. Oke, nah ini dia. Oke, kelihatan ya? Iya, kelihatan. Saya bacakan ya, saya bacakan. Nih. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap seorang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Islam yang berbuat dosa, yang nanggung orang Kristen. Kita tampilkan lagi. Mungkin kalau cuma ini nanti dibilang, itu kurang kuat hadisnya. Baik, saya akan tampilkan. Semua akan saya tampilkan ya. Dia yang bikin dosa, kita yang nanggung. Baik, kita tampilkan. Kita ini zaman sudah canggih, sudah AI ya. Perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada hari kiamat akan datang sekelompok muslim membawa dosa sebesar gunung. Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa mereka dan membebankannya kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nikmat mana lagi yang didustakan menjadi seorang muslim coba? Muslim yang bikin dosa, berzina, mencuri, korupsi, dosa sebesar gunung, Allah ampuni ya, dan dosanya dibebankan kepada Wahyudi dan Nasrani. Ya orang-orang Yahudi dan Nasrani cuman ketawa aja. Halunya orang Islam udah tinggi sekali. Ya cuman gitu aja jawabannya. Begitu. Ini kan akibat halu-halu yang luar biasa, halu-halu yang dipelihara. Ya. Seperti itu isi Al-Quran ya Bang itu tadi. Itu hadis. Tapi Al-Quran berkata yang lain. Al-Quran berkata yang berbeda dengan hadis. Makanya saya bilang orang Islam ini sekarang percayanya itu kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Kitab-kitab hadis, kitab fikih, karangan ulama ini, tuntunan ini, malam Jumat, sunnah Rasul. Itulah kitab-kitab yang memenuhi rumah-rumah orang-orang Islam. Sementara di dalam Al-Quran justru berkata berimanlah kepada kitab Taurat dan Injil. Begitu. Ya ada banyak hal lah yang perlu dipelajari ya. Satu sisi jangan menganggap remeh nasihat dari orang tua. Tetapi satu sisi juga Anda harus mengerti kebenaran. Karena bisa jadi orang tua Anda juga korban daripada dicekokin agama. Begitu. Makanya boleh beradu argumen, berdebat seperti itu. Nonton diskusi seperti ini. Begitu. Jangan buru-buru. Kalau misalnya Anda mau menikah, kalau Anda menikah terus Anda tetap muslim nggak bisa ya? Oh nggak bisa. Menurut itu. Emang nggak boleh nikah beda agama? Nggak boleh. Tapi di dalam Al-Quran boleh. Ada. Oh ada. Bahkan dihalalkan bagi laki-laki muslim mengambil perempuan-perempuan dari ahli kitab. Ada. Boleh. Tapi kalau suaminya yang Islam, istrinya non-Islam, boleh. Ada itu dalilnya dalam Al-Quran. Tapi kalau yang perempuannya yang muslim, laki-lakinya yang non-muslim, menjadi tidak boleh. Ini juga mau menang sendiri laki-laki.
Begitu. Tapi kalau beda agama boleh. Tapi sebenarnya peraturan-peraturan yang ada belakangan itu sebenarnya ditambah-tambahi. Begitu. Jadi sebenarnya agama Islam itu di Al-Quran itu dikatakan kok, akan kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang berkata kami adalah orang-orang Nasrani. Ada ayatnya. Dan kamu akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang berkata kami adalah orang-orang Wahyudi. Begitu. Jadi bagi orang Islam itu dihalalkan satu, makanan sembelihan dari ahli kitab halal, perempuan-perempuannya halal, boleh. Begitu. Ya sering-sering dulu diskusi, melihat perdebatan, diskusi, terus mengambil pelajaran, terus baru mengambil kesimpulan. Jangan keburu-buru. Iya Bang, makasih Bang. Sama-sama. Oke. Baik, saya turunkan ya. Iya Bang, makasih. Oke, sama-sama Roro. Ya.